Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Selvi Ekasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dari LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gunung Megang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah yang indah permai nyata tidur diam di tepi pantai, sia-siur daunnya melambai, padi mengembang kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira, tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur, tanah airku tumpah darahku, tanah yang indah permai nyata. Teman-teman silakan duduk. Terima kasih ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kemudian ada Nasya, ada Yasin, ada Intan, ada Marianto, ada ya. Alhamdulillah ya, hari ini lengkap ya. Jadi sebelum ke pelajaran, terima kasih hari ini ya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran fisika ya. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang hukum ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ya, di sini ada sedikit motivasi yang akan Ibu berikan ya. Nah, apa di sana? Jika kamu tidak sempurna jadi di sana ada kata-kata ya yang dibuat atau yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi intinya, kalau kita tidak mau bodoh harus belajar, harus semangat belajar ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hukum ini, di sini ada video ya. Silakan kalian rekam videonya.
tentang jembatan yang tubuh atau jembatan yang ambruk. Nah, menurut kalian, apakah yang menyebabkan jembatan itu bisa roboh ataupun ambruk? Ya, silakan, Marianto. Karena jembatan tersebut terbuat dari kayu sehingga mudah rapuh. Karena jembatan tersebut terbuat dari kayu sehingga mudah rapuh. Oke, ada yang lain? Taskia? Karena tidak ada gaya elastisitas pada jembatan tersebut. Karena tidak ada gaya elastisitas. Bisa. Ada lagi? Esa. Karena jembatan itu sudah tua. Karena jembatan itu sudah tua. Jadi berhubungan dengan jawaban kalian tadi ya. Dia sudah rapuh. Mungkin bisa menambahkan satu lagi? Rizka? Saya, Bu. Ya. Karena jembatan itu sudah melebihi kapasitasnya. Karena jembatan tersebut bebannya sudah melebihi kapasitas. Ya. Oke ya. Jadi yang tadi itu adalah video tentang jembatan. Jembatan itu terbuat dari kayu. Yang kemungkinan kayu itu sudah rapuh sehingga menyebabkan jembatan ambruk. Kemudian kalau kayu itu tidak ada gaya elastisitas seperti yang disebutkan oleh Saskia tadi. Kemudian kata Rizka tadi benar, dia tidak sanggup menahan beban. Jadi bukan kita saja yang ada beban di hidup, jembatan pun ada beban. Ya, itu untuk rangkaian video tadi. Kemudian untuk video selanjutnya, sekarang Ibu tampilkan video selanjutnya. Polisi tidur. Polisi tidur itu berfungsi untuk menghambat kecepatan kendaraan. Nah, ketika kita melewati polisi tidur, maka kendaraan kita akan sedikit bergoncang. Nah, hal ini disebabkan karena tingginya polisi tidur. Nah, seperti video berikut ini. Nah, sekarang silakan Kemudian, ya, setiap kendaraan memiliki alat yang digunakan untuk mengatasi guncangan di sepanjang jalan. Alat itu yang dinamakan dengan shock absorber. Nah, alat ini dapat menyerap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan elastis. Nah, apabila alat ini tidak ada, maka ketika kita di jalan atau melewati polisi tidur, maka kita bisa terluka. Ya, jadi itu adalah salah satu ya video yang berkaitan dengan video sebelumnya ya. Jadi video tadi menjelaskan tentang apa? Ya nih Pak? Cara kerja shock pada mobil. Ya, cara kerja shock ya pada mobil. Nah sebenarnya shock itu kan sama seperti gas ya. Mobil ada, motor ada. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memperkecil guncangan. Coba bayangkan kalau setiap kendaraan itu tidak mempunyai shock ya, maka tidak akan ada yang namanya alat untuk meminimalisir guncangan. Jadi selain motivasi tadi ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi ini adalah tujuan yang ingin Ibu dan kalian capai. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis hubungan gaya pegas dan perubahan panjang pegas. Ya, jadi kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan model PBL atau model pembelajaran problem based learning, artinya model pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian ini adalah langkah kerja yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, peserta didik membentuk kelompok. Nanti kalian Ibu suruh membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya silakan pakai kelompok yang lama ya. Sudah tahu kelompok masing-masing kan? Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LKPD. Yang keempat, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian peserta didik dibimbing guru berdiskusi hasil pengerjaan LKPD masing-masing kelompok.
terakhir yaitu guru memberikan penguatan hasil diskusi peserta didik. Jadi nanti inilah rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Ya. Sekarang untuk langkah kegiatannya sudah. Nah, inilah penilaian yang akan Ibu nilai. Ya. Jadi pada penilaian ini ada 3 aspek penilaian yang akan dinilai. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu berupa observasi sikap, ya. Apakah kalian itu bekerja sama, ya? Metodenya bagaimana? Kemudian penilaian tertulis. Di situ nanti ada tes tertulis setelah pembelajaran telah selesai. Terakhir itu adalah penilaian unjuk kerja. Nah, penilaian unjuk kerja ini adalah penilaian pada saat kalian melakukan kerja kelompok dan diskusi di depan kelas atau pada saat kalian melakukan presentasi, ya. Sekarang di sini, ya, hubungan antara gaya pegas dan perubahan panjang pegas, ya, yang menyebabkan dinyatakan oleh Robert Hooke, ya. Di sini ada gambar sebuah pegas. Pegas pertama ini ketika pegas tersebut belum diberikan gaya atau belum diberikan sebuah beban. Kemudian yang kedua ini setelah dia diberikan gaya atau setelah digantungkan digantungkan beban. Nah, di sini terlihat perbedaan dari kondisi awal ke kondisi akhir. Apa yang kalian lihat pada perubahan dari kedua pegas tersebut? Terjadi apa? Apa, Justin? Pemanjangan. Apa lagi? Terjadi pertambahan panjang. Kita lihat video selanjutnya, ya. Sekarang perhatikan video yang Ibu tayangkan. Ya. Sekarang dari kegiatan tersebut, ya, itu salah satu video, ya, yang menggunakan prinsip hukum Hooke. Itu apa? Disebut apa? Tongkat pogo, ya. Jadi pogo itu, tongkat pogo itu dia menggunakan prinsip berpegas, tapi berpegas, ya. Jadi semakin besar gaya, makin akan semakin besar pertambahan panjang. Nah, sehingga dia terlihat seperti pemantulan. Sedangkan orang yang satu lagi itu tidak terjadi konsep gaya pegas. Karena apa? Karena pegasnya itu tidak berfungsi. Sekarang silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, sekarang ini LKPD, ya. Kelompok kerja. Sekarang lihat LKPD, ya. Jadi pada LKPD itu ada beberapa hal yang kamu pelajari, ya. Di sini menjelaskan terlebih dahulu. Jadi pada LKPD ini ada orientasi masalah, ya. Nah, orientasi masalah ini linknya ada di sini, yaitu video tentang tongkat pogo atau stick pogo tadi, ya. Misalnya ada yang belum jelas, silahkan buka kembali link tersebut. Kemudian di sini ada kegiatan kedua, ya. Untuk kegiatan kedua, silahkan kalian scan barcode yang ada pada LKPD. Semuanya silahkan buka HP-nya, nak, ya. Buka HP, silahkan scan barcode yang ada pada LKPD. Silakan scan barcode tersebut. Sudah? Sudah tampil? Sudah. Yang sudah tampil sekarang di sana ada 7 langkah kerja, ya.
yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, nyalakan laptop atau smartphone. Sudah ya? Untuk aplikasinya sudah tampil? Sudah. Kemudian yang kedua, di situ pada kegiatan kedua yaitu atur nilai konstanta pegas. Ya. Jadi di sana yang gambar kotak di bagian tengah itu seluruhnya diconteng ya untuk mendapatkan nilai konstanta pegas. Kemudian atur nilai gaya pada pegas. Kemudian ubah nilai konstanta pegas untuk 5 kali percobaan dan tuliskan data pengamatan pada tabel kedua. Sekarang buka lembar selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan Ibu dulu. Jadi pada lembar selanjutnya di sini Ibu sediakan 2 tabel. Tabel yang pertama, ya. Untuk tabel yang pertama, konstanta pegasnya kalian buat konstan atau buat sama, tetapi gayanya yang diubah nilainya. Nanti hasil pertambahan panjangnya itu akan berbeda. Kemudian untuk tabel yang kedua, kebalikan dari tabel pertama. Kalau yang pertama tadi konstanta pegas dia konstan atau tetap. Kalau yang kedua yang dibuat tetap itu adalah gaya. Sedangkan konstanta pegasnya dibuat berubah-ubah. Ngerti? Nah, kemudian setelah itu, setelah dapat nilai pertambahan panjangnya, kalian buat grafik antara gaya dengan pertambahan panjang. Bagaimana bentuk grafiknya? Apa dia itu meningkat? Apa menurun? Kemudian setelah itu baru nanti ada kegiatan menganalisis dan mengevaluasi, yaitu menjawab pertanyaan. Di sini Ibu sajikan 4 pertanyaan ya, yang meliputi atau yang bisa dijawab di dalam kalian melaksanakan percobaan. Kemudian barulah kalian menyimpulkan. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa, silakan bekerja. Mana LKPD-nya? Ini untuk tabel yang pertama. Mana tabel yang pertama? Nah, untuk tabel pertama kan konstannya konstan pada pegas. Berarti dibuat konstan atau tetap. Berarti nilai untuk yang ini dia tetap. Untuk gaya yang digunakan baru berubah. Bisa digeser ke kiri dan bisa digeser ke kanan. Nanti dicari deltanya berapa. Delta itu pakai rumus yang ini. X sama dengan K dikali delta X. Yang dicari delta X otomatis rumusnya berubah kan? Nah, jelas? Nah, geser ke kiri dan geser ke kanan. Tapi conteng dulu. Ya? Nah, nanti berubah. Makanya dia pakai rumus yang di depannya tadi. Yang mana? Nih, yang dicari di tabel ini akan delta X. Berarti rumusnya berubah kan? Jadi delta X sama dengan ayo F juga apakah dibagi X. Untuk jawaban di belakang apa rumusnya? Kali F. Jadi
Age berarti ini mah. Agak ini nih kan itu kan gerak ke dulu kan. Nilainya tuh. Udah. Tingkat ya? Ini ya, tingkat ya. Agak grafiknya semua di sini. Tidak pakai min ya? Ayo, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silahkan presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi? Untuk yang pertama. Ayo, kelompok mana yang mau presentasi pertama? Asep? Bersedia? Boleh. Oke, silahkan. Silahkan kelompok Asep. Yang lain tolong perhatikan teman-teman yang presentasi di depan ya. Ya, Bu. Ya. Es krim kemarin terasa basi. Cakep. Sudah hilang semua nutrisi. Cakep. Beri waktu untuk kelompok kami presentasi. Mohon dengarkan walau frustasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami menggunakan aplikasi PEN. Pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Nugraha. Perkenalkan, nama saya Citra Putri. Saya Intan Bukita Wulandari. Saya Adelia. Saya Kara Antasari. Saya Marianto. Baiklah, di sini ada hasil pengamatan percobaan hukum Hooke dari kelompok kami. Dengan di sini ada konstanta pegas tetap dengan nilai 500 Newton per meter dan gaya yang digunakan yaitu 10 Newton dengan nilai delta yaitu 0,020 meter, 15 Newton dengan nilai delta 0,030 meter, gaya 20 Newton dengan nilai delta 0,040 meter, Delta X ya. 20 Newton dengan delta X 0,050 meter, 30 Newton dengan delta X 0,060 meter. Grafiknya? Oke, bisa dilihatkan grafiknya ya. Lihat ke depan untuk grafik kelompok Asep ya. Oke, sudah. Sekarang silakan simpulkan. Selanjutnya adalah ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hubungan pertambahan masa beban dengan panjang pegas? Jawabannya yaitu sangat berhubungan. Karena pertambahan panjang pada pegas bergantung pada masa beban yang digantung pada pegas. Sebaliknya, pegas akan kembali ke bentuk semula apabila tidak ada beban yang diberikan. Kesimpulan dari Percobaan. percobaan yang kami lakukan adalah yang pertama,
Semakin besar massa atau gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada pegas. Yang kedua, bila gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Yang ketiga, semakin besar konstanta gaya, maka akan semakin besar pertambahan panjangnya. Baik, itulah pemperanan materi diskusi mengenai hukum hoax yang kami jelaskan. Burung pipit ada di sawah. Burung unggang di Kalimantan. Mohon maaf kalau ada salah, ya namanya juga manusia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Widya Citra. Saya Robian Balsam. Saya Revalia. Saya Nadia Putri. Saya Rizkia Yadia. Kami akan memaparkan tentang hukum hoax. Data hasil pengamatan percobaan hukum hoax. Tabel konstanta pegas 200 gaya yang digunakan. 10N menghasilkan delta X sama dengan 0,5 meter, 15 Newton 0,075 meter, 20 Newton menghasilkan 0,1 meter, 25 Newton menghasilkan 125 meter, 30 Newton. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang yang menganalisis dan evaluasi hari ini, yaitu nomor 4, carilah informasi cara kerja suspension pada sepeda motor dan jabarkan penjelasan umum di bawah ini. Suspensi adalah kombinasi dari berbagai komponen yang berfungsi menyerap getaran dan goncangan saat berkendara. Cara kerjanya: 1. Menyerap goncangan yang diserap oleh shock. Yang kedua, pengurangan gaya penyangga yang ditransmisikan oleh rangka dan pengendara. Yang ketiga yaitu stabilisasi dan penyesuaian. Dalam hal ini, suspensi akan menyesuaikan tingkat kekakuan dan kelembutan pegas. Dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu, bila gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak melebihi elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apabila suatu pegas itu diberikan gaya yang besar, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar. Nah, jadi kita breaking dulu ya. Ya, silakan berdiri. Ya. Siap? Ya. Semangat fisika. Konsentrasi, imajinasi, kreativitas, menyenangkan. Satu kali lagi ya. Ingat tuh dari ibu harus Fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sangat menyenangkan ya. Jadi setelah belajar hari ini ya, kita tadi sudah mempelajari tentang hukum hoax. Nah, dari pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang didapat dalam pembelajaran hari ini? Oh ya, silahkan, Marsha. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, ketika konstanta pegas tetap atau konstanta tetapi gaya berbeda, maka semakin besar gaya maka semakin besar nilai pertambahan panjang pada pegas. Ya. Pada tabel kedua, konstanta gaya berubah tetapi gayanya konstan Atau tetap ya. maka nilai pertambahan panjang semakin besar. Kita akan melakukan evaluasi ya. Seberapa kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan ya. Jadi ini adalah untuk soal penilaiannya.
silakan bekerja. Ya, orang satu silakan kerjakan. Silakan Robian ambil lembar soalnya. Justin tolong dibantu untuk yang di belakang. Dengan LKPD-nya tadi nak ya, jangan lupa. Ya, Bu. Ya. Kasih ya. Sudah semuanya sudah kumpul? Ya. Sekarang ini Ibu berikan untuk lembar refleksi ya, mengenai bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak. Ya. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan Ivi kalau yang sudah dapat. Dua-dua. Silakan yang di belakang maju, ambil yang depan, sampai ke depan, Repa. Iya. Kumpulkan Robian. Yang belakang itu Jadi untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang gelombang mekanik. Jadi silahkan kalian cari ya materi apa yang bersangkutan dengan gelombang mekanik. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dipimpin doa dulu. duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum